silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik, silakan. Kita duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah siap belajar matematika? Siap. Oke, sebelumnya Bu Ar cek dulu ya kehadirannya. Sebutkan nomor absen, nama sambil berdiri. Oke, presensi dimulai. Absen 1 Adriana. Absen 2 Paula. Absen 3 Afida Sakit. Absen 4 Alvino Lanjutan PPU. Absen 5 Andira Dewi. Absen 6 Indra. Absen 7 Anissa. Absen 8 Nanjani. Absen 9 Aulia. Absen 10 Cici. Absen 11 Janova. Absen 12 Davelia. Absen 13 Tayu. Dulu pas kalian di kelas 10 sudah belajar tentang ruang sampel. Masih ingat? Masih ingatkah kalian yang dimaksud dengan ruang sampel? Masih. Apa itu ruang sampel? Kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Masih ingat? Nah, sekarang saya mau tanya, ada berapa cara yang dapat digunakan untuk menyusun ruang sampel? 3. Ada 3. Apa saja? Diagram pohon, tabel, pasangan berurutan. Oke, ada diagram pohon, ada tabel, kemudian ada juga pasangan berurutan. Nah, misal Ibu punya 2 buah uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Coba tentukan ruang sampelnya ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Oke, coba Angga disebutkan apa saja nak? Angka gambar gambar. Oke, gimana dengan jawabannya Angga? Betul. Jadi ada 4 ya ruang sampelnya ya? Ya. Coba diperhatikan tayangan berikut ini. Yuk kita simak manfaat kaidah penjajahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Yono akan berangkat ke kantor. Ia memiliki jenis mobil. Berapa banyak kemungkinan cara berkendara Pak Yono berangkat ke kantor? Berdasarkan tayangan barusan, apa sih isinya? Tentang apa? Tentang apa sih tadi? Apa sih hubungannya kaidah penjajahan dengan kehidupan sehari-hari? Kalau kita perhatikan tayangan barusan, di situ disebutkan macam-macam contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kaidah penjajahan. Atau mungkin Wak punya 1 contoh. Di sini yang rumahnya gedok ada? Siapa? Oke, Cici. Cici kalau berangkat dari rumah ke sekolah lewat mana? Lewat jalannya Pak Cip? Ya. Oke, Cici kalau berangkat sekolah lewat jalan di Pak Cip. Bisa nggak Cici berangkat sekolah lewat jalur balai desa? Bisa nggak Cici berangkat lewat serut? Bisa. Ada berapa cara Cici dapat berangkat dari rumah ke sekolah?
Ini salah satu contoh penerapan kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, biasanya kan kalian bertanya, Bu, buat apa sih kita belajar tentang materi ini? Apa sih hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Jadi yang buat tayangan tadi merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis kaidah pencacahan dari masalah kontekstual, terutama tentang aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Ini adalah alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian akan mengamati permasalahan. Dari permasalahan tersebut, kalian akan memecahkan. Nah, dengan cara kalian berkelompok. Setelah berkelompok, baru kalian akan mendiskusikan. Kira-kira gimana ya permasalahan ini dapat dipecahkan? Kemudian, yang keempat, kalian akan melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Jadi setelah kalian presentasi, nanti akan ada konfirmasi. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak? Ketika proses pembelajaran berlangsung, UAR akan melakukan 3 teknik penilaian. Penilaian yang pertama itu asesmen formatif. Kapan asesmen formatif ini saya lakukan? Ketika kalian melakukan diskusi kelompok. Yang kedua, ada asesmen sumatif. Kapan asesmen ini saya lakukan? Yaitu ketika kalian presentasi di depan kelas. Yang ketiga, ada penilaian sikap. Nah, untuk penilaian sikap akan saya lakukan sewaktu-waktu. Jadi benar-benar diperhatikan. Nanti salah satunya adalah ketika kalian berdiskusi. Oh, anak ini sudah mampu berkolaborasi. Oh, anak ini ternyata ketika diskusi kelompok asik main HP sendiri, diam sendiri, atau bercanda dengan teman. Jadi untuk penilaian sikap akan saya lakukan sewaktu-waktu. Punya beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, masih ingatkah kalian saat pertama kali memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di SMK setelah lulus SMP? Masih ya? Ada berapa banyak sekolah SMK yang kalian pilih pada saat itu? 3. Ada yang 3? Ada yang lebih dari 3? Ada? Cuma 3? Kira-kira sekolah apa saja, nak? SMK, Oke, tentunya kalian punya pilihan sekolah masing-masing ya pada saat itu. Nah, kemudian program keahlian apa yang kalian pilih pada saat itu? Ada yang pertambangan, ada yang pemasaran, ada yang perhotelan. Banyak kan ya? Pasti di setiap sekolah SMK dia mempunyai program keahlian masing-masing dan sangat
Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Langsung duduknya berhadap-hadapan. Ibu akan bagi dulu untuk lembar kerjanya. Silakan diisi nama anggotanya sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan diisi dulu untuk identitas kelompoknya. Oke anak-anak, kalau sudah diisi identitasnya, silakan dikerjakan untuk permasalahan 1 dan 2. Silakan kalian bagi tugas dengan kelompok agar bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Selama kalian mengerjakan LKPD, ada bahan ajar yang sudah buat sediakan. Kalian tinggal men-scan-nya. Ya. Bagus. Bukan ya? Ini kelompok naiknya ini sampai atas, ini sampai ke atas. Pakai data yang kedua memilih warna. Oke, karena semuanya sudah menyelesaikan dengan baik, maka langsung saja kita akan melakukan presentasi. Mau buat tunjuk apa maju dengan sendirinya? Buat tunjuk, baik. Kalau gitu presentasi yang pertama kelompok 5. Untuk kelompok 5 silakan maju ke depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penyelesaian masalah. Yang pertama, kesimpulan ketika kita menggunakan aturan penjumlahan. Kita bisa menggunakan aturan penjumlahan ini ketika kita melakukan kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Karena tadi 6 kelompok sudah presentasi, kemudian sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing, dapat kita simpulkan bahwa ada 2 kaidah pencacahan yang kita gunakan. Yang pertama aturan penjumlahan, yang kedua adalah aturan kekalian. Kapan kita bisa menggunakan aturan penjumlahan? Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau kejadian pilihan. Silakan kalian mengisi lembar refleksi.
Oke?